semuanya, sebelum nonton, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Halo para YouTubers, jumpa lagi bersama saya Feriandi Rainando Sembiring. Membuka rumah makan menjadi tujuan utama dalam berbisnis untuk mencari keuntungan. Namun ada saja yang karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dan mudah, maka dimulailah dengan langkah curang, yaitu menggunakan pesugihan. Rumah makan ini menggunakan hantu atau jin yang untuk membuat dagangannya laris. Keberadaan rumah makan ini disinyalir benar-benar ada seperti yang dituturkan oleh Roy Kiyoshi, Epin, dan Puri Harun. Nah, jika Anda penasaran seperti apa ciri-ciri rumah makan yang menggunakan pesugihan sebagai cara melariskan dagangannya, kita mulai saja yang dilansirkan oleh kakak yang paling cantik ini. Pertama, berbeda rasa saat dibawa pulang. Ciri yang pertama adalah rasanya yang berbeda saat dimakan di tempat makan dan saat dibawa pulang. Jadi, saat kamu mencobanya di rumah makan tersebut, makanan tersebut terasa enak sekali. Namun, berbanding terbalik saat kamu membungkus makanan tersebut dan memakannya di rumah, rasanya akan berubah menjadi biasa saja dan tidak seenak saat dimakan di tempat. Bahkan, makanannya sendiri akan cenderung cepat basi dibandingkan seharusnya. Kedua, pernak-pernik yang tidak wajar. Ciri-ciri selanjutnya adalah rumah makan tersebut menempatkan pernak-pernik yang tidak wajar di sekitaran area rumah makannya. Pernak-pernik tidak wajar ini seringkali menimbulkan leluhur. Penempatannya sendiri berbeda-beda sehingga banyak yang bilang kalau kamu harus cukup peka untuk melihat pernak-pernik tersebut. Ada yang di sudut area makan, ditempel di dinding, ataupun di meja makan tamu. Ketiga, diracik oleh sang pemilik. Ciri-ciri lainnya yaitu menggunakan bahan-bahan warung yang justru dibuat atau diracik oleh sang pemilik, bahkan menjadi kasir. Dalam kesempatan itu, ada seseorang pembeli yang mengaku cerita tentang sebuah warung makan bakso yang sangat ramai dan kemudian ketahuan pakai penglaris berupa celupan celana dalam. Memalukan sekali. Katanya ada warung bakso yang ramai waktu itu karena si pembeli itu mau minta kuahnya saja. Tidak sabar ia mengambil sendiri. Waktu diangkat ada sebuah celana dalam loh. Keempat, ruangan rahasia. Rumah makan biasanya menutup salah satu ruangan sehingga tidak boleh dimasukin oleh siapapun, bahkan pegawainya sendiri, kecuali si pemilik itu sendiri. Ruangan tersebut biasanya berupa dapur atau bagian belakang rumah makan atau dekat dengan toilet. Walaupun tidak semuanya mengindikasi hal tersebut, semisal bisa saja ruangannya masih direnovasi. Tapi Anda perlu mencurigai jika menemukan ciri tersebut di rumah makan yang kamu tuju saat makan siang ataupun malam. Konon tempat itu dijadikan tempat tinggal si jin atau para hantu atau ritual jampi-jampi. Mengerikan. Kelima, tempat cuci piring. Konon, tempat yang diduga memakai jasa jin penglaris biasanya memiliki satu tempat terpisah dari bangunan utama. Biasanya tempat itu dipakai untuk mencuci piring. Konon, hal ini dikarenakan tempat cuci piring jadi tempat yang disenangi jin penglaris untuk bersarang. Rumornya, jin penglaris akan menjilati seluruh alat makan supaya pengunjung senang dan mau kembali lagi. Selain itu, terdapat beberapa warung makanan yang sangat acuh pada kebersihan tempat usahanya. Tempat yang jorok merupakan persyaratan yang diberikan dukun kepada pemilik usaha. Keenam, efek samping. Konon, ada seseorang yang menceritakan selang beberapa lama usai makan. Katanya, orang ini akan memuntahkan isi makanannya selesai makan di warung makan jin penglaris. Konon katanya, saat kita makan di warung makan penglaris, seseorang akan merasa kekenyangan selama 2 hari lamanya. Akhirnya, selama 2 hari tersebut, ia tidak ingin makan lagi. Wah. Ketujuh, berdoa sebelum makan. Yang terakhir adalah rasa makanannya terasa berbeda setelah kamu berdoa. Berdoa sebelum makan merupakan salah satu hal penting. Hal ini dimaksudkan agar makanan yang disantap menjadi berkah dan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Nah, makanan dari tempat makan pesugihan biasanya akan berubah drastis menjadi biasa saja. Padahal sebelumnya Anda sudah mencicipi dan ternyata rasanya enak-enak saja loh. Jadi berdoa terlebih dahulu ya sebelum makan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan dalam acara Feriandi Channel. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar informasinya tidak ketinggalan untuk kalian semua. Sampai jumpa dan terima kasih.